Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai pembelajaran, kita awali dulu berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 3, yaitu tentang tokoh dan penemuan ya. Di subtema kedua, yaitu tentang penemuan dan manfaatnya. Di pembelajaran kedua. Pada hari kemarin kita telah mempelajari tentang tokoh-tokoh penemuan yang mengubah dunia ya. Ada penemuan listrik, ada penemuan bola lampu pijar, ada penemuan pada bidang olahraga juga kan. Kemudian penemuan televisi juga. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari atau membahas sejarah tentang penemuan jam ya. Jam yang biasa kalian pakai di tangan ataupun jam yang ada di rumah, di dinding ya. Itu ternyata ada penemunya, penemu pertama kali pada era modernnya. Ayo membaca pada halaman 70. Penemuan jam mekanik. Pada tahun 1430 itu masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Selanjutnya pada tahun 1656 perkembangannya lagi terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Kemudian pada tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Siapakah dia? Beliau adalah Peter Henlein, kelahiran di Nuremberg, Jerman pada 1485 dan beliau dikenal sebagai bapak jam modern. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki petunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital ya. Yang biasa kalian pakai juga kan yang berupa angka-angka itu kan. Nah, kalau jam analog itu yang berbentuk jarum. Nah, kalau jam digital itu hanya angka-angka saja. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya dalam kegiatan sehari-hari. Adapun sekarang ya jam itu sudah di-include atau dimasukkan pada handphone juga ya kan, pada laptop itu kan. Nah, pada perangkat-perangkat lain juga sekarang sudah disematkan jam-jam digital. Makanya tapi kita jangan lupa sejarah ya. Siapa penemu jam pertama kali? Yaitu Peter Henlein. Beliau kelahiran dari Nuremberg, Jerman. Apa sih manfaat jam? Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari jam. Salah satunya itu jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dalam sehari semalam, dunia itu berputar selama 24 jam. Begitupun dalam 24 jam itu kita bisa mengatur waktu untuk belajar, untuk ke sekolah, untuk bermain kan. Ataupun kalian untuk menonton TV, bermain gadget. Nah, itu kan kita bisa mengaturnya dengan melihat jam. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Aktivitas sekolah misalkan. Kalian kan mulai pukul 7 sampai pukul 13 ya. Itu melakukan aktivitas di sekolah. Ataupun yang belajar daring juga sama. Tetap meskipun di rumah tapi kalian melakukan aktivitas-aktivitas pembelajaran. Nanti waktu sholat juga kita kan diatur sekarang. Dengan adanya jam kita lebih mudah menentukan waktu sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh itu kan lebih mudah. Beda dengan dulu ya, hanya mengandalkan dengan bayangan matahari atau dengan gerakan angin seperti itu. Itu kan akan sukar untuk ditebak. Kalau sekarang dengan ditemukannya jam, maka
pengaturan waktu akan lebih mudah. Dengan mengatur waktu yang baik, maka kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Contohnya kalian datang ke sekolah tepat waktu, belajar tepat waktu, kemudian melakukan aktivitas di rumah juga tepat waktu ya. Begitu. Istirahat, itu kan istirahat pun harus diatur waktunya. Waktu tidur itu jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak juga. Harus diatur. Jam sangat membantu kita untuk mengatur waktu. Kita menjadi mudah untuk menentukan kegiatan sehari-hari. Orang-orang sekarang kan cenderung pada sibuk-sibuk. Jadi dengan kesibukannya, nah, dia bisa mengatur waktunya untuk melakukan kegiatan A misalkan. Jam sekian sampai sekian. Mengatur kegiatan B jam sekian sampai sekian. Itu bisa diatur dengan menggunakan jam. Silakan amati kegiatan Siti nih. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Setiap pulang sekolah pukul 14, ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16, Siti mandi, dan setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian bisa mengatur waktu seperti Siti ini? Nah, silakan kalian lakukan ya kegiatan-kegiatan sehari-hari itu. Buat jadwal harian. Buat jadwal harian di rumah, ya kan? Kemudian nanti kalian coba ikuti jadwal tersebut, jadwal yang sudah kalian susun itu sebagai kegiatan yang teratur, sehingga kalian bisa menjadi pribadi-pribadi yang disiplin. Nah, kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang hak. Ya. Masih ingat apa itu hak? Ya, segala sesuatu yang harus kita terima itu merupakan hak. Namun jangan lupa, selain hak, kita juga ada sesuatu yang harus dikerjakan, yaitu kewajiban. Ya, kewajiban ini bisa diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalau kemarin juga kalian melakukan hak atau menerima hak itu dengan tanggung jawab, kewajiban pun sama, dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Apa contoh hak kalian kemarin ya? Contohnya misalkan kalian belajar di rumah, belajar dengan tenang, ya kan? Mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kemudian mendapatkan uang jajan, mendapatkan makanan yang sehat, yang bergizi. Nah, itu merupakan hak buat kalian. Begitupun di sekolah, kalian berhak mendapatkan pengajaran dari guru, berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas di sekolah. Nah, itu hak. Tapi ada kewajibannya. Kewajibannya ya, contohnya kalian misalkan mendapatkan fasilitas buku dari sekolah. Ya kalian gunakan buku tersebut sesuai peruntukannya. Kemudian dirawat bukunya, jangan sampai ada yang sobek atau dicoret-coret ya seperti itu. Begitupun yang lainnya, misalkan kalian mendapatkan meja, kursi ya di sekolah itu. Nah, itu kalian gunakan. Gunakan ya kalau meja untuk menyimpan buku, kalau kursi untuk duduk, jangan sebaliknya ya. Kursi dipakai untuk misalkan mainan atau jungkat-jungkit gitu, itu kan tidak boleh. Meja dipakai untuk duduk, nah itu juga tidak boleh. Apalagi sampai dicoret-coret. Itu berarti menerima hak dengan tidak tanggung jawab. Nah, berarti itu kewajibannya. Kewajibannya adalah melakukan atau merawat segala fasilitas yang telah kalian terima. Begitupun di rumah, kalian mendapatkan makan, mendapatkan uang jajan dari orang tua. Nah, ada kewajibannya. Kewajiban kalian ya membantu orang tua, ya kan? Hormat kepada orang tua, juga melakukan hal-hal lain yang diperintahkan oleh orang tua. Lembar kerja untuk hari ini, nah biasa kan kalian itu datang ke sekolah, seperti tadi kan Siti datang ke sekolah itu tepat waktu, kemudian mengumpulkan tugas juga tepat waktu. Itu adalah kewajiban bagi seorang pelajar. Nah, tuliskan oleh kalian dampak keuntungan yang diperoleh pada tabel berikut. Datang ke sekolah tepat waktu, apa keuntungannya?
Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, apa keuntungannya? Contohnya misalkan, kalian kan tidak merasa tergesa-gesa ketika di perjalanan, ya kan? Kalau kalian berangkatnya lebih pagi, maka di perjalanan tidak akan tergesa-gesa, tidak harus lari-lari, ya kan? Begitupun nanti ketika sampai di sekolah, sampai di kelas, kalian tidak masih posisi capek harus langsung belajar. Nah, itu tidak kan. Begitupun dalam mengerjakan tugas tepat waktu. Yang pastinya guru kalian tidak akan memanggil-manggil terus, tidak akan mengabsen-absen terus kan. Itu salah satunya. Nah, kemudian kalian tuliskan juga contoh-contoh kewajibannya. Kewajiban kalian di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Silakan kerjakan pada lembar kerja peserta didik dan nanti kalian upload ke lembar kumpulan tugas hariannya. Ini mengingatkan kembali tentang nada atau interval nada ya. Jarak antar nada itu dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, dari do ke re itu jaraknya 1 interval. Dari 2 ke 3 juga 1. Kalau dari 3 ke 4 atau dari mi ke fa itu jaraknya setengah. Nah, seperti kemarin kan telah dicontohkan kalau pada tut piano itu yang ada tut hitamnya itu jaraknya adalah 1. Kalau yang tidak ada berarti jaraknya setengah. Ya. Seperti itu. Silahkan di akhir pembelajaran ini kalian akses soal evaluasinya pada kahoot.it ya dengan memasukkan kode yang ada pada layar. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan. Dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.